Teman. Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan analisis laporan keuangan kali ini terkait analisis aktivitas pendanaan dari arus kas ya. Dan kita tiba pada akhir analisis arus kas, yaitu bagaimana cara kita melakukan analisis atas ekuitas ya. Kalau pada video sebelumnya kita sudah belajar terkait analisis liabilitas ya, dan ada 3 poin penting terkait analisis liabilitas. Ada bagaimana cara menganalisis leasing, menganalisis kontingensi, dan off balance sheet financing gitu ya. Nah, dan di situ kita sudah belajar cara menganalisisnya ya. Jadi untuk menemukan apakah ada off balance sheet financing ya, misalkan gitu ya. Nah, seperti itu, dan dari situ nanti kesimpulan akhirnya adalah ketika kita sudah mereview ulang ya analisis liabilitas ini ya, padahal kan awalnya kita analisis akuntansi udah melakukan undo gitu ya. Misalkan leasing udah di undo, kemudian ini juga udah masuk ke dalam karung gitu ya. Nah, kemudian kita ulangi lagi dengan analisis arus kas itu untuk men-screening ulang. Kira-kira dampaknya nanti udah udah benar nggak nanti gitu ya, maksudnya karena itu akan mempengaruhi nilai kasnya ya. Tentunya undo accounting distortion yang sudah dilakukan pada tahap awal analisis akuntansi. Nah, ketika di analisis arus kas ini yang akan dilihat adalah dampaknya terhadap si kas perusahaan gitu ya. Nah, jadi misalkan leasing dianalisis kembali, oh ini memang udah benar andonya gitu ya, kemudian contingencies juga sama, ini ternyata udah di-undo, kemudian juga off balance sheet juga ketika dibaca ulang, oh ternyata perlu di-undo lagi, akhirnya dibantu gitu ya. Nah, dampaknya adalah bahwa, oh oke, terjadi perubahan liabilitas gitu ya. Nah, ketika terjadi perubahan liabilitas gitu ya, setelah dilakukan analisis aktivitas pendanaan gitu ya, nah, misalkan yang pertama terjadi kita analisis akuntansi yang di-undo adalah leasing. Nah, ketika di screening di aktivitas pendanaan yang di-undo adalah misalkan ya kontingensi gitu ya. Nah, dan off balance sheet financing OBS. Nah, semuanya ini nanti kita perhitungkan ulang berapa total kenaikan atau penurunan liabilities-nya ya. Nah, dampaknya adalah ini nanti akan dampaknya ke cash flow. Ya, cash flow apa? Cash flow from financing activities ya. Tentunya ya kalau kita berbicara cash flow itu kan di sini kita sudah tahu ya bahwa cash flow itu kalau berkaitan dengan yang cash flow reporting ya, berkaitan dengan si aktivitas pendanaan ya. Nanti kan ada inflow sama outflow ya. Nah, berarti nanti kita harus bisa mengkaitkan ya, ketika penambahan liabilitas leasing gitu ya, maka kaitannya dengan cash apa? Inflow misalkan ya. Terjadinya penurunan liabilitas misalkan kontingen itu masuknya ke liabilitas lainnya gitu ya, other liabilities. Nah, maka ini kalau dia turun gitu ya, berarti terjadi cash outflow misalkan seperti itu ya. Nah, tetapi itu juga harus dipahami bahwa apakah harus dibayar atau tidak cash-nya gitu ya. Nah, kalau sifatnya malah loss gitu ya, yang tidak mengakibatkan yang tidak mengakibatkan cash keluar ya, maka tidak perlu dicatat sebagai outflow gitu ya. Nah, seperti itu. Karena kan itu masih kontingen ya, masih perkiraan gitu kan ya. Nah, artinya dampaknya nanti hanya kepada income statement aja, interest expense atau mungkin order expense gitu ya. Nah, beda halnya kalau leasing kan, kalau leasing kan ada cash payment ya, tentunya ke cash inflow. Nah, seperti itu. Nah, dan seterusnya sehingga nanti kita kaitannya adalah ketika terjadinya perubahan terhadap liabilitas, dilihat kembali dampaknya terhadap si cash flow from financing. Baik itu kepada cash inflow maupun ke cash outflow-nya, gitu ya. Nah, dari situ baru nanti kita bisa menyimpulkan berapa penambahan atau pengurangan cash from financing-nya. Nah, itulah yang nanti akan kita gunakan, net cash-nya itulah yang nanti akan mempengaruhi forecasting kita tentunya ya. Oke. Nah, itu terkait liabilitas. Nah, bagaimana kalau dia terkait ekuitas? Maka sama halnya dengan liabilitas ya. Nah, kita harus paham dulu ekuitas ya ketika kita mereview sections of equity sections di balance sheet gitu ya. Ketika sudah melakukan analisis akuntansi udah lewat, nah kita melakukan screening ulang via analisis aktivitas pendanaan, maka yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua adalah bahwa ekuitas itu pada dasarnya adalah klaim ya dari pemegang saham terhadap si net aset perusahaan atau ekuitas perusahaan ya. Net asset is equity ya. Net asset itu kan sama dengan
total aset ya dikurang dengan liabilitas gitu ya. Nah, dan kalian harus pahami bahwa ketika mereview ulang ya, menganalisis aktivitas pendanaan bahwa ekuitas itu dia junior to creditors, artinya dia itu lebih dianak bawangkan gitu. Yang lebih diutamakan itu tentunya pembayaran terhadap si kreditur dulu gitu ya. Nah, sehingga apa? Kalau dia debt to equity rasionya sangat tinggi, nah bisa dibayangkan bahwa dampaknya terhadap ekuitas ini akan sangat rendah nanti dapatnya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah residual karena ekuitas merupakan residual claim ya. Nilai sisa ya dari net aset perusahaan setelah dikurangi pembayaran terhadap si kreditur. Nah, kemudian sehingga kalau karena karakter ekuitas yang memang dia sifatnya adalah residual, maka tentunya pemegang saham dalam hal ini equity holders, maka dia akan terekspos gitu ya, maka dia akan apa ya, mendapatkan resiko yang maksimum gitu ya. Jadi karena kan sisanya yang dapat, nah sisanya bisa naik bisa turun gitu ya. Kalau turun banget nggak tersisa, bisa jadi maka equity holders akan rugi. Nah seperti itu. Atau bisa cuan-cuan banget gitu ya. Nah, itu mengapa bahwa resiko terhadap kepemilikan saham sangat besar gitu ya. Nah, tergantung dari si keuntungan dari perusahaan tersebut ya, apakah bisa menghasilkan cuan atau tidak. Nah, kemudian di ekuitas juga pada analisis akuntansi kita sudah belajar bahwa ekuitas ada yang sifatnya hibrid ya. Jadi seperti convertible bonds. Nah, ini artinya apa? Artinya ada yang mempengaruhi ekuitas selain penerbitan saham, yaitu apa? Penerbitan convertible bonds. Karena sewaktu-waktu bisa dikonversikan dari utang ke lembar saham. Dari yang tadinya si pemegang bondsnya ini akan mendapatkan pelunasan berupa kas gitu ya. Nah, ini kalau dia mau mengonversikan, dia tidak dapat kas ya. Dia langsung dapatnya adalah equity. Equity shares gitu ya. Atau lembar saham dari si perusahaan tersebut ya, equity shares. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu pertama bahwa dalam melakukan analisis terhadap ekuitas ya, kalian harus memperhatikan bahwa si ekuitas itu gitu ya, selain dia itu merupakan residual value dan oleh karenanya berarti maksimum risk akan dihadapi oleh si pemegang saham gitu ya. Nah, dan juga ada lagi distorsi yang bisa mengganggu jumlah ekuitas yaitu convertible bonds ya. Nah, kita harus mengenal kalau gitu karakteristik ekuitas itu apa aja. Jadi ketika kalian melakukan screening ulang, dilihat tuh di equity sections-nya ada berapa jenis saham gitu ya. Nah, ada 2 jenis saham ya, ada yang preferred stock sama common stock gitu ya. Nah, kalau ada treasury stock ini biasanya dilakukan dengan adanya buyback. Nah, kalau di awal 2022 kita ada buyback oleh LPPF gitu ya. LPPF ini merupakan anak perusahaannya Lipo Group atau Matahari Department Store ya. Nah, dia melakukan aksi buyback, membeli kembali. Nah, yang dibeli apa? Yang dibeli adalah biasanya adalah common stock yang sudah beredar. Nah, biasanya dengan adanya buyback, perusahaan akan mendapatkan jumlah saham yang beredar lebih tinggi. Sehingga pemegang saham retail kayak kita, persentase kepemilikannya akan naik gitu ya. Nah, justru dengan kondisi seperti ini akan menaikkan harga saham cenderung ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian mesti paham juga, oh ternyata dia melakukan aksi korporasi berupa pembelian kembali saham yang beredar. Nah, berarti tandanya perusahaan punya duit yang cukup gitu ya untuk membeli kembali investasi yang beredar di pasaran gitu ya. Tapi investasinya dia beli untuk sahamnya sendiri gitu ya. Nah, artinya kalau perusahaan yang melakukan buyback salah satunya merupakan ciri dari perusahaan yang dia memiliki cash yang sangat banyak. Gitu ya. Karena kan membeli saham pakai cash, nggak bisa ngutang ya. Bisa sih ngutang, cuman jarang gitu ya, jarang ditemui. Biasanya kita cash. Nah, dari situ juga berarti ada tipe ekuitas berupa saham dan ada tipe ekuitas berupa, nah ini tambahan modal. Nah, artinya modal perusahaan bisa bertambah dengan adanya retained earnings. Ya, retained earnings ini dapat dari mana saja? Pertama, ya dapatnya dari si net income.
Semakin tinggi net income, maka return earnings akan naik. Sehingga equity value-nya juga akan naik, gitu ya. Nah, that's why kenapa harus cariin perusahaan yang dia menghasilkan gain yang sangat besar, karena ya itu tentunya akan menaikkan nilai ekuitasnya si emiten tersebut. Dampaknya adalah ya dia akan menjadi undervalue sahamnya. Nah, sehingga apa? Sehingga orang akan cenderung melakukan pembelian atau akumulasi terhadap saham tersebut. Itu namanya saham multi bagger ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya ketika menganalisis ekuitas kalian harus paham, oh ini kira-kira aksi korporasi yang dilakukan menguntungkan si perusahaan nggak? Kalau dia treasury stock menguntungkan perusahaan ya. Nah, kemudian bagaimana pembayaran dividennya gitu ya? Karena kita kan pemegang saham mendapatkan return dari dividen. Nah, seringnya pakai apa nih? Cash dividen. Nah, berarti dividen dalam bentuk cash ya. Atau pernah nggak dia membalikan dividen saham gitu ya? Atau mungkin dividen properti. Nah, biasanya tandanya perusahaan yang itu sehat, kebanyakannya adalah dia lancar membagikan dividen, cash dividen. Kalau udah stok sama properti dividen ini tanda-tanda nih, tanda tanya bahwa oh berarti nggak punya cash dong ya gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, biasanya kalau ada stok dividen atau properti dividen ini apa sahamnya justru harganya akan turun biasanya ya, seperti itu. Nah, karena kenapa? Karena investor mendapatkan persepsi, oh lu nggak punya duit yang cukup untuk kasih dividen ke gue ya gitu ya. Nah, akhirnya ya lu pakai harta yang ada lu pakai gitu ya untuk kasih ke kita. Nah, itulah yang menyebabkan persepsi negatif di mata pasar sehingga menyebabkan price dari saham tersebut turun ya. Nah, itu salah satu karakteristik dari dividen. Nah, oke, sekarang setelah kita tahu bahwa oh oke, berarti ketika kita melakukan analisis pendanaan, tipe ekuitas kita udah tahu. Ekuitas itu maknanya adalah residual claim ya, seperti itu. Kemudian juga dan karena dia sifatnya adalah residual claim, maka si pemegang saham akan mendapatkan resiko yang sangat tinggi ya. Bisa nilai residunya tinggi atau malah kecil gitu kan ya. Nah, bisa cuan gede atau boncos gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus tahu tipe-tipenya apa ya. Ada yang berjenis kelamin capital stock, ada yang retained earnings. Nah, ekuitas suatu perusahaan akan bertambah dari sisi ini ya, retained earnings-nya. Ini yang bagus, yang normal ya, dan biasanya perusahaan yang bagus juga akan selalu lancar dalam memberikan cash dividend-nya. Nah, oke. Nah, dari situ kita udah tahu, oh oke, berarti itu karakteristik ekuitas. Nah, sekarang bagaimana cara kita melakukan analisis terhadap ekuitas, melakukan screening ulang terhadap aktivitas pendanaan ya. Nah, maka ya langkah pertama adalah kita harus bisa mengklasifikasikan ya. Kalau untuk memahami harus itu adalah tanpa terkecuali. Ya, memahami makna ekuitas, berarti residual claim and maximum risk gitu ya. Nah, itu sudah tidak perlu lagi dipertanyakan ya. Jadi langkah pertama udah lewat, nggak perlu lagi diulang ya. Langsung mengklasifikasikan. Ya, mengklasifikasikan ekuitas terbesar itu dari sisi yang mana gitu. Apakah dari segi capital stock atau dari segi retained earnings ya. Nah, kalau ini berarti ini internal funding namanya ya. Berarti perusahaannya sehat. Kenapa? Secara internal dia menghasilkan cuan. Ya, ekuitasnya bertambah karena usaha perusahaan itu sendiri. Nah, ciri-cirinya adalah ya net income-nya tinggi dan juga memberikan cash dividend. Ya, seperti itu. Nah, kalau porsi capital stock-nya lebih besar ya, retained earnings-nya mungkin setengahnya. Nah, ini tanda tanya berarti perusahaan selama ini untungnya tipis atau ruginya banyak gitu ya. Nah, itulah mengapa kita harus mengklasifikasikan, oh yang terbesar yang mana gitu ya. Seperti itu, apa capital stock atau return earnings. Nah, yang kedua, ya, di sini kita harus tahu gitu. Kalau untuk jenis capital stock atau share kayak apa namanya? Ordinary shares gitu ya. Nah, ini adalah common stock gitu ya. Ordinary share is common stock atau saham biasa. Nah, kalau saham biasa inilah yang dijual di bursa efek sebetulnya. Nah, inilah yang diperdagangkan. Nah, kalau preference stock ini jarang perusahaan yang menerbitkan, kecuali perusahaan Beni Cokro ya, Hanson International yang mana udah bangkrut ya. Nah, kalau perusahaan ada preference stock justru harus hati-hati gitu ya. Harus hati-hati. Kenapa? Karena jatah untuk common stock-nya menjadi lebih sedikit tentunya. Kan ini privilege. Jadi ketika bangkrut, maka yang diutamakan si pemegang saham preference. Nah, yang ketiga, kita juga harus lihat apakah ada legal restrictions ya dari pendistribution of dari ekuitas emiten yang sedang kita analisis.
Nah, ini penting gitu ya. Legal restrictions ini adalah bahwa ketika si perusahaan tersebut, ya kalau dia normal aja, biasanya tidak ada legal restrictions ya. Karena normal aja itu berarti sahamnya hanya berjenis common stock saja. Atau mungkin mentok-mentok ada treasury stock ya ini gitu ya. Nah, kalau ini normal gitu ya. Karena kenapa? Karena sudah pasti ketika perusahaan itu bubar ya, pemegang saham akan mendapatkan sisa dari net asetnya, gitu, sisa dari net asetnya. Sehingga tidak ada legal restrictions kalau dia hanya pemegang saham biasa dan juga si perusahaan tempat kita berinvestasi juga hanya menerbitkan saham biasa. Nah, legal restriction harus diwaspadai ketika si perusahaan tersebut menerbitkan preference stock, gitu ya. Karena kenapa? Karena nanti itu yang perlu di-scrutinize, itu yang perlu kalian telah sampai sejauh mana batasan keistimewaan dari si preference stock tersebut. Ya, preference stock itu kan kenapa disebut saham istimewa? Karena dia memang dia memiliki hak yang utama atas dividen, hak yang utama atas net aset ketika perusahaan dilikuidasi atau ketika perusahaan bangkrut. Tapi dia tidak memiliki hak untuk memilih siapa direkturnya, direksinya. Nah, ini hati-hati kalau kita mengaca ke kasusnya Beni Cokro gitu ya di Hansen Internasional, ya udah pasti direksinya mah walaupun apa ya geng-gengnya itu aja gitu ya. Nah, karena dia akan mengincar yang ini dividen sama si NCI-nya. Jadi self funding sebetulnya kalau dia menerbitkan preferred stock kalau di Indonesia ya. Nah, belum berjalan skema preferred stock ini dengan maksimal. That's why saham yang memiliki preferred stock itu justru dihindari oleh investor ya. Nah, seperti itu. Karena adanya legal restrictions ini gitu ya, udah pasti kalah dengan pemegang saham preferen dan pemegang saham preferen tidak diperjualbelikan secara bebas masalahnya ya. Oke, langsung via biasanya pasar negosiasi. Nah, oke, yang keempat sekarang adalah kita harus melihat gitu ya bahwa oke dia memang cuman ada common stock saja, tetapi gitu ya ada nggak batasan terhadap si retained earnings? Nah, di sini kalau di laporan keuangan emiten ada dua, ada yang apa restricted ya atau atribu apa appropriate retained earnings ya appropriated, nah namanya itu ya. Nah, retained earnings yang diapropriasi. Nah, appropriated itu salah satu bentuk pencadangan. Ya. Sehingga apa? Retained earnings-nya tidak bisa didistribusikan secara bebas. Nah, itu kaitannya. Ya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Yang bisa dibagikan secara bebas itu adalah yang unappropriated. Ya. Unappro. Nah, inilah yang nanti akan dibagikan secara bebas dalam bentuk apa? Dalam bentuk dividen. Ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, tapi dilihat dulu appropriated-nya ini dalam rangka apa gitu. Kalau appropriated-nya sengaja retained earnings disisihkan untuk bayar dividen ya, appropriated untuk pembayaran dividennya ini justru bagus gitu ya. Karena kenapa? Karena hak pemegang saham udah diblok dulu ya atas net income yang dihasilkan oleh perusahaan pada tahun tersebut. Nah, ini justru bagus ya. Jadi lihat situasi dan kondisinya ya. Baca kembali informasi ini di mana? Di prospektus atau laporan tahunan. Nah, yang terakhir adalah kita harus lihat apabila ada ya convertible bonds. Nah, convertible bonds ini munculnya bukan di ekuitas ya. Convertible bonds ya itu munculnya adalah ini munculnya nanti di liabilities atau non current liabilities NCL. Nah, berarti kalian harus buka ya CLK yang pertama, kemudian laporan tahunan ya, dan prospektus kalau ada dari si NCL sections-nya NCL ini atau bagiannya yang membahas terkait NCL yang menyinggung tentang convertible bond. Nah, yang dilihat apa? Syarat dan ketentuannya ya. Berapa konversinya itu aturannya gimana ya. Satu lembar convertible bonds untuk misalkan dapat dikonversikan menjadi 2 lembar saham biasa pada nilai par. Misalkan nilai parnya berapa ya. Nah, bisa seperti itu gitu ya. Jadi dilihat kembali ya. Untuk apa, Pak? Untuk melihat dampaknya gimana nanti terhadap equity-nya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau ada stock options juga sama. Nah, kalau stock options ini mirip biasanya embed atau jadi satu dan convertible bonds ya. Tapi bisa juga dijual terpisah. Artinya apa? Opsi untuk membeli saham pada nilai tertentu. Misalkan sekarang harga sahamnya 9.000 ya.
Biasanya stock options itu untuk membeli saham di harga 8.000 gitu ya. Atau malah setengahnya, 4.500 gitu ya. Makanya ini kan kalau ada option seperti ini justru menguntungkan banget ketika si sahamnya naik gitu ya, maka bisa kita langsung jual ya. Apa namanya? Karena kenapa? Karena menguntungkan. Ya, dia akan mendapatkan harga 4,5 gitu ya. Nah, kemudian dia mengaktifkan klausul options, dia beli gitu ya si sahamnya pada harga 4.500, kemudian langsung dijual di harga 9.000. Nah, itu profit taking yang biasa dilakukan oleh investor ya. Jadi baca kembali apa saja yang mampu mempengaruhi terkait dengan ekuitas tersebut ya. Jadi itu penting untuk apa? Agar kita bisa melakukan screening dengan lancar ya, dengan nyaman gitu. Oh, ternyata setelah memang convertible bond sudah diando gitu ya, kemudian dibaca lagi syarat dan ketentuannya, kemudian dibaca lagi apakah ada arrangements atau aturan-aturan lain terkait dengan potensi penerbitan saham ya tanpa harus melakukan reissue. Nah, ada nggak gitu ya? Biasanya karena adanya convertible sama stock options. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita udah firm, oh ternyata tidak ada lagi, ya udah berarti nanti kita bisa mendapatkan kesimpulan terkait dengan cash flow from financial activities dari bagian ekuitas ini, apakah ada perubahan setelah kita screening gitu ya. Jadi screening ini nanti prosesnya iteratif ya. Bisa jadi oh ada distorsi nih Pak, diubah nanti distorsi lagi, kemudian di screening lagi. Nah, sampai dapat angka yang final. Nah, baru nanti kita simpulkan berapa kenaikan dari si ekuitas ini setelah kita melakukan screening terhadap aktivitas pendanaan ya. Nah, barulah itu nanti kaitannya dengan apa? Digabungkan dengan kenaikan dari liabilitas ya, kenaikan ataupun dari liabilitas ya. Baru nanti kita akan lihat dampaknya terhadap cash flow-nya seperti apa. Nah, ujung-ujungnya cash flow from financing ya disatukan dengan cash flow from investing, disatukan dengan cash flow from operations ya. Nanti dapatlah net cash flow. Nah, NCF inilah yang nanti hasilnya akan kita cantumkan di neraca. Ya, di neraca. Nah, inilah yang nanti akan kita cantumkan ya di neraca gitu ya. Di neraca maksudnya apa? Kan neraca ada kolom yang cash ya, and cash equivalent. Nah, inilah jadi ketika kita forecasting cash gitu ya, kita nggak bisa langsung langsung naik 10%, nggak bisa karena kita nanti mengambilnya dari laporan arus kas ini ya. Ketika mau forecasting 3 tahun ke depan gitu ya, kalau sales kan misalkan ada growth-nya adalah 20% gitu ya. Nah, kalau dampaknya terhadap laporan keuangan gimana? Nah, nanti dilihat nggak kalau untuk cash bagian cash ini gitu ya, akun cash ini kita nggak bisa langsung ini 30% nggak bisa. Tapi dilihat dulu dampaknya ya terhadap setelah kita melakukan analisis arus kas ya terhadap cash flow financing, cash flow investing sama cash flow operating ya. Totalnya net cash flow. Nah, barulah itu nanti ya akan kita lihat oh tahun ini berapa, 2 tahun lagi tahun depan berapa, 2 tahun lagi berapa sampai tahun ketiga sepanjang masa forecasting kita. Nah, jadi seperti itu kaitannya ya. Jadi dan dari sini nanti kita akan mendapatkan gitu ya. Karena kan nanti apa namanya? Discretionary financing fund ya, ketika kita mau melakukan forecasting alanya Tiltman atau forecasting laporan keuangan gitu ya, kita nanti selisih ya ketika dari sales gitu ya kan kalau kita udah belajar manajemen keuangan nanti diturunkan menjadi apa namanya? Diturunkan menjadi forecasting kepada aset, kemudian nanti liabilities, nah nanti equity, nah, nanti biasanya ditutup pada cash gitu ya. Sisanya ditutup pada cash misalkan ya kalau misalkan nggak balance-nya. Nah, nanti ini harus di-matching-kan dengan si cash flow analisis cash flow yang kita lakukan ya. Nah, seperti itu. Nah, artinya apa? Dengan cara yang seperti ini, forecasting kita akan reasonable. Ya, akan selalu berkaitan. Jadi nggak bisa langsung main naik-naikin cash-nya berapa ya, karena cash-nya ini berasal dari 3 cash flow ini ya. Cash flow operating, investing, and financing. Nah, seperti itu kurang lebih alur ceritanya ya. Jadi ini adalah tahap akhir dari forecast dari analisis akuntansi yang mana nanti ini akan menjadi fondasi untuk forecasting ke depan ya. Jadi analis akuntansi itu ditutup dengan adanya recasted ya, misalkan nih kita tahun tahun basisnya itu adalah ya base year-nya itu misalkan tahun 2021 gitu ya. Nah, ini kemudian ini actual-nya misalkan. Nah, kemudian
tahun 2022 ini forecasted-nya gitu. Nah, sampai dengan titik analisis cash flow ya, kita akan mendapatkan ya nilai recasted financial cash flow, financial statement ya, ini untuk akun neraca, ini cash flow-nya berapa. Nah, ini terakhir di tahun yang aktual ini gitu ya. Nah, nanti untuk proyeksi ke tahun 2022, nah ini mengikuti seperti halnya aktivitas pendanaan tadi ya. Ketika sales-nya naik gitu ya, maka nanti kan di forecasting ke asetnya, kemudian forecasting ke liabilities, kemudian ke equities-nya gitu ya. Nah, baru nanti ujung-ujungnya cash-nya ini kita forecasting-kan via laporan cash flow. Sehingga apa? Tahun 2022 kita bisa mendapatkan cash yang kita proyeksikan seperti itu ya. Nah, jadi semuanya sambung menyambung di mana cash ini menjadi tong sampah terakhirnya ya. Seperti itu. Nah, demikian teman-teman semua pembahasan terkait analisis arus kas, di mana ini adalah tahap akhir dari analisis akuntansi ya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.